Sudah pada nonton film Rumah Untuk Ali belum? Nah, pada film tersebut, film ini bergenre drama keluarga sih. Nah, di situ menceritakan tentang bullying verbal yang dialami seorang anak yang bernama Ali dari keluarganya dan dari teman-temannya di sekolah. Bukan temannya langsung sih, tetapi kakak kelasnya. Nah, di film itu Ali dipersalahkan oleh keluarganya, ayah dan 4 orang kakaknya dengan mengatakan atau mengintimidasi Ali sebagai pembunuh ibunya, karena waktu Ali masih kecil, ketika Ali dibawa oleh ibunya dengan mobil untuk pergi ke supermarket, Ali memaksa ibunya untuk membuat video atau konten. Nah, disitulah terjadi kecelakaan mobil dan yang membawa mobil tersebut ibunya. Jadi karena kecelakaan ini, maka si Ali dituduh atau diintimidasi atau diberi kata-kata hujatan tiap hari oleh ayah dan 4 saudaranya bahwa dia adalah pembunuh ibunya. Namun ada satu kakaknya yang bernama Nata, itu baik pada Ali dan lebih santun daripada saudara yang lainnya. Nata ini kembaran dengan Samuel, tapi Samuel malah agak sedikit jahat juga sama Ali. Nah, film ini disutradari oleh Erwin Novianto. Film ini sangat menyentuh sekali dan sepertinya film ini adalah realita kehidupan sehari-hari kita, namun terekspos ke dunia luar. Pemeran utamanya adalah Anantia Kirana dan saya sangat salut untuk permainan Anantia Kirana, betul-betul menjiwai, dan saya sendiri dibikin menangis ya menonton film ini. Saya yakin bagi kita yang ingin menonton ini, film ini tidak mengecewakan, dan ini adalah bentuk bullying verbal yang harus kita hindari. Dari film ini kita ambil pembelajaran bahwa tak ada satu orang pun yang akan menyebabkan kecelakaan atau kematian seseorang. Sebenarnya itu hanya perantara saja. Kejadian kecelakaan seperti dalam film ini hanya perantara saja karena memang udah ajal ibunya di situ. Namun karena sejak kematian ibunya keluarganya ini bangkrut, maka Ali dipersalahkan. Nah, semoga dengan film ini menyadarkan kita semua untuk tidak melakukan bullying verbal kepada siapapun, termasuk kepada keluarga kita sendiri, apalagi yang kecil atau adik kita. Begitu juga dengan di sekolah, terhadap teman-teman, sebaiknya kita hindari bullying verbal, karena bullying verbal ini akan berdampak lama bagi si korban, dan berdampak pada psikis, berdampak juga pada sosial dia. Pokoknya berdampak pada seluruh aspek kehidupan dia. Film ini sebenarnya disadur dari sebuah cerpen atau cerita yang ditulis oleh Lotati Mulyani. Dan di dalam film ini juga bermain Rizky Anggoro sebagai ayahnya yang sangat bagus juga aktingnya, saya nilai ya. Film ini sebenarnya udah mulai tayang dari 17 April 2025 di bioskop-bioskop, terutama di bioskop 21 ya. Dan saya kebetulan kemarin nontonnya di Netflix. Nah, di Netflix itu disiarkan mulai tanggal 28 Agustus kemarin, dan saya mulai menontonnya tanggal 30 Agustus kemarin. Kenapa saya telat menontonnya? Karena saya sedikit agak takut awalnya menontonnya, karena di covernya itu sepertinya film hantu begitu. Jadi saya agak sedikit ngeri juga membukanya. Awalnya saya pikir film hantu. Nah, ketika saya buka tanggal 30 itu ternyata bukan film hantu. Rupanya film ini berkisah tentang keluarga, drama keluarga, dan tentang bullying verbal yang sudah banyak saya bahas, atau sudah beberapa episode saya bahas tentang bullying verbal. Kebetulan sekali saya dapat film ini, jadi saya ingin menyangkutkan dengan pembahasan saya yang dahulu agar kita semua bisa dapat contoh sebagai bagaimana sih salah satu contoh bullying verbal yang terjadi di rumah tangga dan di sekolah. Jadi ini merupakan contoh yang sangat baik buat kita semua. Dan bagi Anda yang ingin menontonnya, boleh nonton di Netflix. Masih tayang di sini dan bagus banget untuk pendidikan kita dan untuk menambah wawasan kita. Netflix emang oke.
Terus saya